Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muslim MAGR, yang hari ini diwakili oleh, maaf Bu, eh, saya ulangi kembali, yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muslim MAGR, yang pada hari ini diwakilin oleh Ibu Profesor Insinyur Fili Pratama MSc Hons PhD, yang terhormat yang kami hormati, Ketua Jurusan Teknologi Pertanian, Bapak Profesor Dr. Budi Santoso, STPMSI, yang kami hormati, Sekretaris Jurusan Teknologi Pertanian, Ibu Dr. Hilde Agustina, STPMSI, yang kami hormati, Koordinator Program Studi Teknik Pertanian, Ibu Dr. Puspita Hati, STPMSI, yang kami hormati, Pembina Mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian, Bapak Prima Yoga Harsana Setiaji, STPMSC, dan kami ucapkan selamat datang kepada Kak Muafan Alfaiz Wicaksono, STP, selaku narasumber kita di jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, serta Bapak Ibu dosen Teknik Pertanian, dan para hadirin berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam acara sosialisasi akademik dan motivasi mahasiswa baru 2025 Program Studi Teknik Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya dengan tema menjadi mahasiswa teknik pertanian yang berintegritas, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak. Salawat serta salam juga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, perkenalkan saya Rizka Maulida Utami Nasution, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Syifa Robani, STPM STPMT selaku moderator kita pada acara hari ini. Kepada Bapak Syifa Robani STPMT kami persilahkan. MC dulu barangkali ya. Pak Sifanya belum masuk kan? Silakan MC lagi kali. Ya. Baik, Bu. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Syifa, acara selanjutnya yaitu kata sambutan Koordinator Program Studi Teknik Pertanian kepada Ibu Dr. Puspita Hati STPMP, kami persilahkan.
Rizka. Halo Rizka. Rizka, mic-nya belum dihidupkan. Maaf, Bu. Baik, acara selanjutnya karena Bapak Syifa Robani STPMT sudah hadir di acara hari ini, kepada Bapak Syifa dipersilahkan untuk memandu acara kita pada hari ini selaku moderator. Oh iya, terima kasih kepada Rizka atas waktunya. Selamat datang adik-adik di program studi Teknik Pertanian angkatan 2025. Ini saya lagi gangguan laptop saya device untuk uh, laptop saya sehingga saya pakai HP dua alat ya, dua device. Uh, ini akan dipandu dengan moderator saya Syifa Robani, dosen Teknik Pertanian, baru masuk angkatan 2024 dengan narasumber kita Ibu Koprodi, Ibu Dr. Puspita Hati STP MP, dan Saudara Muafan STP yang saat ini sedang menempuh S2 di Lincoln University New Zealand, Selandia Baru. Muafan adalah alumni Teknik Pertanian angkatan 2020. Kepada Bu Pita, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin, sepertinya Bu Puspitanya terlempar tadi dari Zoom. Terlempar ya. Kita tunggu aja ya dulu ya, adik-adik. Dari pengarahan dari Ibu Koprodi, kita tunggu dulu dari Ibu Pita untuk masuk Zoom terlebih dahulu. Maaf Pak Siva, Pita japrik saya, dia ada masalah di Oh jaringan. ya, Dia minta saya duluan memberikan kata sambutan. oh ya Ibu. Eh, Oke. Kepada Ibu Insinyur Profesor Insinyur Fili Pratama MSc Honors PhD, pada Ibu Fili, waktu disilahkan. Terima kasih Pak Siva Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua ya hari ini bisa berada pada Zoom platform tampak lelah di wajah saudara, ya, lelah di wajah saudara, tapi saya percaya ya saudara semangat, ya, semangat itu pilihan saudara tetap harus bertanggung jawab terhadap pilihan saudara masuk ke teknik pertanian. Nah, untuk memperkuat saudara dalam berjuang di prodi teknik pertanian hingga selesai, hari ini ada semacam webinar motivasi inspiratif bagi saudara 118 orang.
Saudara berbangga bahwa teknik pertanian adalah nomor 2 di Fakultas Pertanian yang terbanyak, ya, terbanyak setelah prodi agribisnis, ya, terbanyak tahun ini. Yes, luar biasa tahun ini sangat banyak sekali. Teknik pertanian salah satu prodi yang menjadi favorit, ya, favorit di Fakultas Pertanian. Nah, narasumber kita yaitu Muafan Alfaiz Wisaksono STP adalah salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Pertanian. Ya. Muafan sudah malang melintang ke sana ke sini ikut lomba. Ya, pernah ke Korea, kalau nggak salah pernah ke Malaysia. Kalau di Indonesia ini sudah tidak terhitung lagi. Lomba selalu menang. Satu, ya modal dia itu bahasa Inggrisnya baik sekali. Jadi saya mohon saudara, ya pertajamlah, perkuatlah dalam berbahasa Inggris. Ya, berbahasa Inggris itu adalah jendela bagi saudara, sumber bagi saudara untuk membaca dan sebagainya. Ya, Muafan melamar S2 di New Zealand, Lincoln University. Ya, LPDP diterima. Bayangkan, LPDP yang begitu sulit kita mendapat beasiswa itu diterima. Berarti alumni Prodi Teknik Pertanian mampu bersaing, ya, mampu bersaing dengan alumni-alumni lain dalam memperebutkan beasiswa. Kamu bisa tanyakan kepada Muafan apa yang dilakukannya selama menjadi mahasiswa. Saya percaya di antara saudara ini, ya, bisa seperti Muafan, bahkan harus lebih baik lagi. Ya, harus lebih baik lagi. Semangat, ya. Jadi Muafan diundang hari ini. Muafan alumni tahun 2020, angkatan 2020, lulus 2024, berarti tahun lalu. Masih freshly graduate. Ya, freshly graduate, langkah-langkahnya dan sebagainya itu masih selaras dengan mahasiswa maba 2025 karena tidak terlalu jauh gapnya. Ya, jadi saya mohon saudara perhatikan dengan baik, tanyakan kepada Muafan, ya, bagaimana menjadi sukses seperti dia. Saya harap saudara harus lebih dari dia, ya, lebih lagi. Oke, baiklah dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ya, webinar motivasi inspiratif menjadi mahasiswa teknik pertanian yang berintegrasi, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Siva Robbani. Terima kasih Ibu Fili telah membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu arahan dan motivasi dari Ibu Koordinator Program Studi Ibu Dr. Puspita Hati STPMP kepada Ibu Pita. Kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Tifa. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, Bergema, Bu Pita, bergema. videonya Bergema, Bu. tiba enggak ini deh. Videonya nggak bisa, kemudian ininya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal ada suaranya, Bu. Oke. Terima kasih yang saya hormati Ibu Fili Pratama selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian. Kemudian para Bapak Ibu dosen program studi teknik pertanian dan juga terkhusus untuk narasumber kita pada hari ini yaitu Saudara Muafan Alfaiz Wisaksono yang saat ini sedang di New Zealand. Apa kabar Muafan? Muafan sudah masuk ya? Sudah Bu, Alhamdulillah baik Bu kabarnya Bu. Bagaimana kabar Ibu? Halo ya, Alhamdulillah baik ya. Eh, Saudara Muafan ini mendapat beasiswa LPDP angkatan 2020 alumninya ya, angkatan 2020 di Lincoln University adik-adik ya. Kemudian serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama alhamdulillah kita hari ini dapat bergabung di sini
dalam Zoom meeting dalam acara sosialisasi akademik dan motivasi mahasiswa baru di program studi teknik pertanian. Adapun temanya ini menjadi mahasiswa teknik pertanian yang berintegritas, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin kami ucapkan dulu selamat datang ya di keluarga besar teknik pertanian. Ini hari ini merupakan langkah awal perjalanan akademik Anda. Di sini nanti Anda tidak hanya akan belajar ilmu dan teknologi pertanian saja, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, dan daya juang. Kami juga berharap melalui kegiatan ini Anda dapat memahami sistem akademik, mengenal lingkungan kampus ya, serta mendapat motivasi dengan semangat yang tinggi. Jadi sebagai mahasiswa baru penting bagi Anda di Unsri agar proses belajar dapat berjalan efektif dan menghasilkan capaian yang optimal. Nah, mungkin menjadi mahasiswa ini berarti Anda memasuki tahap baru ya. Tahap baru di kehidupan akademik, harus mandiri, kemudian bertanggung jawab, kemudian memiliki daya juang yang tinggi, tidak cepat putus asa ya adik-adik ya. Jadi jangan takut bermimpi besar. Seperti kakakmu Afan ini kan sudah berhasil mendapatkan beasiswa dan banyak mungkin sudah disebutkan Bu Fili banyak prestasinya. Nah, ikutilah jalan dari kakakmu Afan ini, mungkin Anda akan lebih baik lagi dari Kak Mu'afan ya. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Jadi langsung saja mungkin Pak Sipaya kita masuk ke arahan tentang akademik ya. Saya ucapkan juga terima kasih Bu Fili atas dukungannya dan fasilitasnya sehingga acara ini dapat terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak panitia, baik dosen maupun mahasiswa yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana kegiatan ini dengan baik. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pita atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti. Yang pertama, Arahan dulu ya, Pak Sipa mungkin. arahan dulu terkait dengan akademik dan learning oleh Ibu Koordinator Program Studi dan suasana akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Program Studi Teknik Pertanian, Ibu Dr. Puspita Hati, STPMP. Kepada Ibu Pita kami silahkan. Izin Bu Fili, saya menyampaikan sedikit ya adik-adik mahasiswa tentang akademik, sosialisasi akademik. Nah, mungkin nanti untuk motivasi dan lain-lain akan disampaikan oleh Saudara Mu'afan. Selamat datang di program studi teknik pertanian. Ini mungkin adik-adik mahasiswa 2025. Saya dapat fotonya ini dari Pak Sipa tadi pagi ya. Selamat menempuh perjalanan yang penuh tantangan. Dan ini adalah fase penting ya adik-adik saat Anda sebagai mahasiswa. Nah, ini motivasi sedikit. Jangan biarkan impian Anda hanya menjadi mimpi saja. Jadi kejarlah target ya dan rencana untuk meraihnya. Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan kalau tanpa target ya. Kunci sukses itu ada beberapa poin. Yang pertama, Anda harus berani ambil risiko ya. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, selalu menikmati hidup. 4, belajar seumur hidup. 5, memiliki pandangan positif ya. Dan motivasi diri Anda. Ya, jadi setiap mahasiswa wajib memiliki keinginan dan cita-cita. Nah, di dalam akademik itu ada
hard skill dan soft skill. Jadi hard skill dan soft skill ini harus Anda kuasai supaya Anda memiliki kapasitas yang banyak ya, dan portofolio yang banyak. Nah, mungkin itu sedikit saja. Eh, untuk pedoman akademik nanti mungkin dibagikan oleh fakultas ya, pedoman akademik Unsri, kemudian pedoman akademik Fakultas Pertanian, dan kalau mau bertanya silakan bertanya sama Ibu ya sebagai koprodi, ataupun bisa juga bertanya dengan dosen PA-nya masing-masing. Ya, dosen PA-nya sudah dibagikan, nanti tanya sama mahasiswa apa namanya kakak tingkatnya ya. Nah, mungkin Anda sudah mendengar tentang SKS ya. SKS itu sistem kredit semester, kemudian RPS itu proses pembelajaran ya, termasuk namanya rencana pembelajaran semester pada mata kuliah. Kemudian namanya ada CPMK, itu capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang merupakan evaluasi akhir semester dan dapat dilakukan nanti melalui ujian akhir semester. Ini angkatan 2024 kalau nggak salah ya gambarnya itu ya. Adik-adik belum dapat gambar. Nah, kemudian untuk kegiatan akademik saat ini kita kuliahnya tatap muka dan online ya. Tapi kalau online itu hanya maksimal 2 kali saat ini. Bukan waktu yang COVID dulu online terus ya. Nah, tapi saat ini cuma maksimal dua kali online untuk dosennya. Jadi kalau misalnya ada dosen yang online terus ya ngajarnya, nah tolong adik-adik mahasiswa disampaikan ke Koprodi, harusnya saat ini harus online-nya maksimal 2 kali ya adik-adik. Selanjutnya nanti tatap muka di kelas sebanyak 14 kali ya. Kemudian ada praktikum, kemudian nanti ada seminar, praktek ya, dan sebagainya. Nah, jadi syarat untuk mengikuti kegiatan akademik ini, Anda harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, saat ini ada namanya program SIMAK ya. Nama Anda sudah masuk di SIMAK mungkin ya. Dicek namanya, kemudian nanti ada PA-nya di sana. Jadi nanti setiap semester Anda harus mengisi namanya KSM. KSM itu kartu studi mahasiswa ya secara online. Kemudian nanti ditandatangani PA, kalau bisa setiap semester Anda harus bertemu dengan PA-nya masing-masing. Kemudian tidak dalam masa berhenti ya, stop out. Jadi artinya kalau stop out Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, untuk sebagai terdaftar mahasiswa aktif saat ini Anda harus membayar UKT. Jadi tidak boleh terlambat. Beberapa kakak tingkatnya sering terlambat. Nah, itu tadi karena dia terlambat membayar UKT, maka tidak bisa mengisi KSM. Karena KSM ini penting untuk mengisi mata kuliah. Ya. Jadi kalau misalnya telat bayar, jangan sampai telat bayar ya, karena urusannya panjang. Kalau telat bayar, simaknya tidak dibukakan. Kalau tidak dibukakan, nggak bisa masuk KSM, tidak bisa ikut perkuliahan. Nah, kemudian nanti urusannya panjang, mau ke ICT, kemudian minta tanda tangan sini sana, izin sini sana ya. Nah, lebih baik nanti UKT-nya jangan sampai telat ya adik-adik. Karena kalau telat nanti urusannya akan panjang. Nanti ada namanya, sekarang bukan MSIB ya, ini namanya magang berdampak ya, non kuliah. Kemudian nanti ada perkuliahan seperti biasa Anda di kelas ya. Nah, untuk non kuliah ini banyak macam-macam, ada berbagai macam kegiatan yang adik-adik mahasiswa yang bisa ikuti ya. Misalnya ikut kegiatan penelitian dosen, pengabdian dosen ya, atau misalnya magang ya, magang bersertifikat, magang reguler. Magang itu magang yang ada di industri. Kemudian ada juga berbagai macam lomba, prestasi dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, ini bentuk-bentuk berbagai macam kegiatan magang ya, magang berdampak. Ada pertukaran pelajar bisa Anda ikuti, misalnya belajar atau kuliahnya di universitas lain ya.
atau di program studi lain atau bahkan di fakultas lain juga boleh ya. Kemudian ada membangun desa KKN tematik ya dan penelitian ataupun nanti ada kegiatan wirausaha untuk mahasiswa. Nah, ini penting sekali bagi Anda untuk menambah portofolio ya. Nah, ini contoh kakak tingkatnya yang sudah pernah magang di BMKG. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya BMKG itu Badan Meteorologi dan Klimatologi. Ini contohnya kakak tingkatnya sedang magang di sana. Magang tuh artinya bekerja ya, bekerja di situ, tapi tidak dibayar. Nah, ini contoh kakak-kakak tingkatnya yang prestasi. Ini agak lama memang fotonya ada kakak tingkatnya ini Mu'afan, ada masih Mu'afan di sini ya. Kemudian ada Haikal dan sebagainya. Kemudian ini lomba-lomba berbagai macam prestasinya ya. Nah, untuk frekuensi kegiatan akademik ada 3 ya adik-adik ya. Semester ganjil dari Agustus sampai Desember. Kemudian nanti ada semester antara. Antara itu semester ganjil, antara semester ganjil dan semester genap. Kemudian nanti ada semester genap, yaitu mulai Januari sampai Juli ya. Kemudian nanti dibagi pembimbing akademik ya. Nanti pembimbing akademik ini sebagainya sebenarnya tidak terbatas hanya memberikan bimbingan atau nasihat akademik, juga bisa memberikan nasihat non akademik boleh ya mahasiswa misalnya mau curhat gitu ya, apalagi ada dosen-dosen muda ini boleh silakan nggak apa-apa ya, tetapi jangan sampai menyita waktu dosen ya sampai ke rumah misalnya ya itu. Kemudian IPK dan IPS, nah, jadi IPS itu Anda usahakan lebih dari 3 SKS ya, supaya Anda bisa mengambil 24 SKS full untuk semester depannya. Kalau Anda tidak dapat lebih dari 3 SKS, maka tidak bisa mengambil full 24 SKS sehingga mengurangi masa studi Anda ya. Jadi usahakan mendapatkan 24 SKS. Kemudian nilai itu bisa diperbaiki ya adik-adik, namanya proses remedial ya, atau bisa mengulang mata kuliahnya ya, tidak apa-apa. Kalau mau memperdalam mata kuliahnya ya silakan ya. Misalnya dapat C atau D gitu ya. Kemudian, nah kalau bisa mahasiswa maba ini tidak boleh putus studi ya. Jadi namanya putus studi itu DO, drop out. Jadi kalau bisa jangan drop out, karena kalau drop out itu bisa dikeluarkan dari Unsri ya. Jadi ini mungkin untuk selanjutnya Anda bisa membaca ya di pedoman akademik, sudah tersimpul di sana ya, bisa dibaca dan dipahami ya, banyak kewajiban-kewajiban mahasiswa. Ini buku pedomannya, nanti mungkin dari fakultas akan dikasih ya. Nah, ini koordinator program studi saya sendiri, kemudian nanti ada 2 lab yang mendukung untuk fasilitas Anda belajar ya. Yang pertama itu namanya Laboratorium Biosistem, Energi Pertanian dan Drafting yang dikepalai oleh Ibu Dr. Tamaria Apenggabean ya. Ibu Dr. Tamaria ada ya Bu ya di sini ya. Kemudian ada Laboratorium Mesin Teknik Tanah dan Air yang dikepalai oleh Dr. Arjuna Nelitriana. Nah, ini dosen pembina yang masih muda ya, dosen kita. Ini Bapak Prima Yoga. Silakan adik-adik mahasiswa kalau ingin bertanya atau berdiskusi silakan dengan Pak Yoga ya. Program studi kita ini ada 3 guru besar, 14 dosen senior dan setengah senior, termasuk saya setengah senior mungkin ya, dan 7 dosen baru. Jadi banyak ya dosennya ini. Nah, yang merah-merah ini sedang kuliah S3 di IPB, Pak Pari dan Pak Pider. Nah, silakan, ini nanti ada mata kuliah dan sebagainya ya. Mata kuliah wajib itu semester 1 sampai semester 4. Nanti adik-adik mahasiswa kalau sudah semester 5 itu ada namanya peminatan.
Nah, tergantung Anda mau mengambil skripsi topiknya apa, teknik geosistem atau sumber daya alat dan mesin ya, atau sumber daya air ya. Silakan. Nah, ini silakan adik-adik mahasiswa belajar serius ya, jangan sampai eh, waktunya terbuang. Nah, ini mahasiswa 2024 yang diterima di sini ya. Nah, jadilah mahasiswa teknik pertanian yang berintegritas, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sipa. Terima kasih Bu Pita atas penjelasannya. Selanjutnya adalah motivasi yang akan disampaikan oleh Saudara Mu'afan Al-Faiz Wicaksono STP. Beliau adalah alumni Teknik Pertanian angkatan 2020, program studi Teknik Pertanian, dengan prestasi yang mahasiswa berprestasi peringkat 3 Fakultas Pertanian dengan prestasi yang NUDZ, National University Debating Championship, peringkat pertama dan best speaker sekaligus baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas, serta second runner up kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat Fakultas Pertanian, dan berbagai lomba yang lain yang sungguh berprestasi baik essay maupun LKTI yang sudah ditempuh, serta sertifikasi IELTS dengan skor 7,5. Just info kepada adik-adik mahasiswa bahwa program studi teknik pertanian itu selalu memenangkan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Pertanian selama 3 tahun berturut-turut. Angkatan 2023 oleh Saudara Mu'afan peringkat 3, kemudian 2024 oleh Saudara Dinayah peringkat pertama, dan 2025 oleh Saudara Haikal. Jadi saya berharap pada adik-adik maba Teknik Pertanian angkatan 2025 untuk melanjutkan prestasi program studi Teknik Pertanian. Kepada Saudara Mu'afan, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, apa suara saya kedengaran? Terdengar dengan jelas, Mas. Baik, makasih banyak Pak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat siang mungkin dari sini, dari Selandia Baru. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini, yang kebetulan membuat takdir kita kebetulan interclock satu sama lain hingga kita bisa ketemu dalam Zoom ini. Dan tidak lupa pula selawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari masa yang gelap, penuh kegelapan dan menjadi masa yang terang benderang seperti sekarang. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muslim MAGR yang tadi diwakilkan oleh Ibu WD1 kita Fakultas Pertanian, yaitu Prof. Philip Pratama MSc Hons PhD. Yang terhormat kepada Kajur kita Profesor Dr. Budi Santoso STPMP, kepada yang terhormat Koordinator Program Studi Teknik Pertanian, Bu Dr. Puspita Hati STPMP, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen jurusan Teknologi Pertanian yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan tentunya teman-teman mahasiswa baru nih, mahasiswa baru angkatan 2025 yang baru saja join, yang baru saja bergabung menjadi part dari keluarga jurusan Teknologi Pertanian saya sayangi. Mungkin saya nggak tahu mungkin masih bisa ngomongin atau enggak, tapi selamat datang nih kalian para mahasiswa baru untuk jadi part of teknik pertanian. Karena kalian salah satu dari, kalian harus tahu kalian itu salah satu dari beberapa orang yang punya kesempatan untuk melanjutkan studi.
Setiap tahunnya itu ada ratusan atau ada jutaan orang yang masuk SMA, tapi hanya ratusan ribu orang yang bisa masuk kuliah dan bisa selesai kuliah pun itu lebih sedikit dari situ. Karena banyak yang keterbatasan dari ekonominya, kemampuannya dan sebagainya. Kalian itu termasuk orang-orang yang terpilih. Dan yang tentunya yang akan kalian pelajari itu bukan cuma untuk kebaikan dari kalian sendiri, tapi juga kebaikan untuk keluarga kalian, lingkungan kalian, komunitas kalian, desa kalian, bahkan kita sebagai warga berbangsa. Ya, mungkin tema hari ini itu adalah menjadi mahasiswa teknik pertanian yang berintegritas, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak. Ya, mungkin saya nggak bisa sharing terlalu banyak gara-gara waktu kita terbatas, dan mungkin yang pengen saya highlight itu adalah salah satu hal yang paling penting dari semuanya nih, dari kita punya integritas, tangguh, inovatif, responsif, dan berdampak. Tapi dari kelima itu menurut saya yang sudah mencakup semuanya itu adalah kita menjadi orang yang berintegritas. Ya, saya belum sukses, saya masih merintis juga. Di sini kayak saya masih ngebangun jalan sendiri. Jadi mungkin advice yang bakal aku kasih di sini itu lebih kalau mungkin aku kalau aku bisa ngomong dengan diri aku yang kemarin ketika masih maba seperti kalian, ini yang aku bakal sampaikan ke dia. Yang bakal dia kalau bisa mulai untuk ingat ketika dia masuk ke dalam kuliah itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk, mungkin kita nggak pakai PPT ya. Jadi kayak sebisa mungkin ini aku mau bikinnya tuh sediskusi bukan kayak ya hanya sekedar sharing. Kalian boleh berbeda pendapat, tapi kalau misalkan kalian setuju, alhamdulillah, dan semoga bermanfaat. Nah, tapi kayak ini lebih ke sharing aja diskusi kita. Nah, perkenalan, nama aku Muafan Alfa Iskusaksono. Kemarin masuk ke dalam teknik pertanian itu angkatan 2020 dan lulus 2024 bulan April 2024. Dan kemudian lanjut, kebetulan alhamdulillah one shot mendapatkan LPDP ke Lincoln University New Zealand dengan masternya adalah Precision Agriculture di sini. Nah, hari ini mungkin yang aku mau kasih kalau misalkan aku balik lagi nih menjadi maba di Teknik Pertanian Unsri, itu tuh ada beberapa poin. Jadi kayak ini yang kalau misalkan aku dari kemarin itu megang hal itu mungkin aku bisa lebih banyak mendapatkan prestasi-prestasi yang lain. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku mau ngasih singkat cerita sedikit tentang kemarin. Sebenarnya awalnya itu masuk bukan ingin ke Unsri, tapi kemarin itu sebenarnya ingin masuknya itu ke IPB. Kebetulan di IPB itu ada jalur, kalau kalian tahu, ada jalur ketosis, dan di IPB itu ada namanya itu Fakultas Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, kebetulan kemarin itu inginnya masuk ke dalam situ. Tapi di ya namanya takdir ya. Kita diperintah oleh keluarga kayak balik dulu ke dusun katanya. Balik dulu ke dusun, S2 baru pergilah jauh-jauh katanya gitu. Jadi ya udah balik dulu ke dusun, kuliahlah di Unsri gitu ya. Nah, ini mungkin banyak yang dari kalian yang aku sering banget ketemu sama orang-orang itu adalah kalian merasa salah jurusan, salah kampus, dan salah lain-lainnya. Ya mungkin nanti beberapa ada langsung nyengir-nyengir ketika mereka mendengar ya kayak kalian maunya masuk jurusan ini tapi ternyata masuk ke sini. Dan insya Allah kalian itu sedang terjebak di jalan yang benar. Nah, jadi kayak yang kalian pelajari dalam waktu, nggak ada yang namanya belajar yang sia-sia. Jadi kayak nanti ketika kalian masuk di sini, mau itu kalian inginkan atau tidak, semoga kalian terjebak di jalan yang benar. Nah, kalau aku kemarin banyak yang ketemu juga yang kayak gitu. Nah, tapi kemarin itu zaman COVID. Kemarin zaman kakak itu kemarin zaman COVID. Jadi kami itu ngabisin 2 tahun atau 4 semester itu dalam kondisi full online. Nah, jadi belajar itu sendiri dan semacamnya. Dan singkat cerita, kakak kemarin yang disebutkan oleh Pak Syifa dan disebutkan oleh dosen-dosen yang lain, itu adalah mulainya itu di semester 6. Jadi semua ikut lomba dan semua prestasi yang didapatkan itu semua dalam semester 6. Dalam kondisi menuju semester akhir. Nah, jadi kayak kalau misalkan jadi banyak penyesalan sebenarnya yang terjadi dan bisa banyak yang lebih diraih lagi. Nah, tapi kalau misalkan aku balik lagi ke semester 1, ini adalah 8 poin yang aku bakal kasih ke dia. Itu ya. Yang pertama mungkin untuk kalian para maba itu cari identitas kalian secepat-cepatnya. Kalian mungkin di SMP ada yang paling pintar, ada yang paling terkenal, ngobrol itu jago, punya teman-teman, punya circle sendiri. Kalian di SMA kayak paling pintar, di kuliah belum tentu kalian jadi yang paling pintar. Belum tentu di kuliah kalian jadi yang paling ganteng, di kuliah kalian jadi yang paling cantik, kalian jadi yang paling bersinar dan semacamnya. Belum tentu lingkungan itu cocok sama kalian. Nah, ini salah satu hal yang orang itu paling sering ketinggalan, itu adalah ketika kalian masuk kuliah, kalian telat mencari identitas kalian. Nah, carilah identitas kalian secepat-cepatnya. Kalian mau jadi orang seperti apa?
Nah, kalau bisa jangan bersandar pada suatu hal doang. Jadilah diri kalian sendiri, jangan takut sendiri. Nah, kebanyakan orang itu adalah ketika mereka masuk kampus itu mereka takut berakhir sendiri. Nah, satu hal yang kalian harus tahu kalau orang itu bersinar atau dia itu produktif, orang keren, kalian pernah gak sih ngelihat orang yang memang kalian lihat, kalian tuh tahu itu orang keren, kayak gitu. Pasti kalian tuh pernah ngelihat orang-orang yang kayak begitu. Nah, itu sebenarnya kenapa mereka bisa gitu, karena mereka identitasnya tuh lengkap. Nah, ketika mereka identitasnya lengkap itu mereka jadi percaya diri. Jadi ketika kalian masuk dalam kuliah, cari identitas kalian itu cepat-cepatnya. Kalian tuh mau jadi orang yang kayak mana di kuliah? Kalian mau cuman nyari teman-temannya doang kah? Kalian hanya mau mencari ilmunya kah atau mana? Itu yang paling pertama. Cari identitasnya. Lalu yang kedua, aku paling suka kata-kata ini ketika aku masuk kuliah kemarin. IP tinggi itu akan membawakan kalian ke wawancara. Tapi berpikir kritis, kepemimpinan, nalar, kemampuan komunikasi, dan kepekaan sosial itu yang bakal membawakan kalian ke pekerjaan, ke bisnis, dan ke yang lain-lain, ke opportunity-opportunity lain itu adalah dari hal tersebut. Tapi bukan berarti IPK rendah itu bagus ya, bukan berarti nyuruh IPK rendah ya. Tapi kalau kalian IPK rendah ya kalian dipanggil wawancara aja mungkin tidak gitu ya. Tapi IPK itu nggak segalanya. Jadi kayak yang paling penting itu adalah kalian bisa berpikir kritis, kalian punya kemampuan kepemimpinan, dan punya kemampuan nalar. Jadi kalian harus bisa mengeksplor. Masuk kuliah, kalian datang itu untuk kuliah. Tapi kalau bisa, keluarlah explore dan yang pasti bisa ya. Currency kalian itu yang kalian tuh punya itu adalah waktu ketika kalian kuliah. Nah, jadi ketika kalian dapat IPK, IPK itu tidak sama dengan kompetensi. Jadi apa yang kalian dapat dari IPK itu adalah cara kalian belajar. Tahu nih cara ngikutin sistem dan mendapatkan habit belajar. Mau kalian itu salah jurusan atau tidak. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi identitas. Yang kedua itu IP tinggi. Ya, IP tinggi. IP itu membawa kalian ke wawancara. Tapi sisanya, ya itu dari kalian itu berpikir kritis, kepemimpinan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, buat kalian para maba, jangan belajar hanya dalam ruang. Ya, kalau misalkan kalian si paling aktivis, kalian yang suka ikut demo, kalian yang suka berorganisasi dan lain-lain, aktivis jangan cuma di luar, tapi aktivis di dalam kelas juga. Kalau kalian orang yang pintar, orang yang jago berdialog, orang yang bagus dalam memahami konsep, jangan cuma di dalam kelas, tapi di luar kelas juga. Nah, jadilah orang yang kompeten itu tuh di dalam dan di luar. Jadi belajar itu jangan cuma dalam ruang dan jangan cuma di luar ruang. Belajar di semua tempatnya. Yang dimana kalau kalau aku tuh paling suka ada analogi itu bahwa kalian itu di kampus itu kayak belajar berenang. Kalian belajar berenang itu bakal langsung ke samudra, ke laut, atau kalian bakal di kolam renang dulu? Pasti di kolam renang dulu kan? Kenapa? Kenapa kalian belajar berenang tuh di kolam renang dulu? Kenapa? Kalian trial error di kolam berenang dulu kenapa? Karena kegagalannya, difficulty-nya itu terukur, kesulitannya itu terukur. Nah, kedalamannya itu terukur, kalian bisa dari paling rendah itu ke paling tinggi. Tapi kalau kalian langsung ke laut, kalian nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kalian terbawa ombak. Nah, jadi belajarlah berenang dulu kalian itu selama kalian itu dalam kampus ini. Berenanglah sebanyak-banyaknya. Kalian itu harus keliling kemana-mana. Nah, sehingga pada ketika kalian nanti keluar di dunia kerja, ketika kalian keluar di luar kampus, itu kalian sudah paling enggak kalian tahu cara berenang gimana, walau kalian nggak terbiasa dengan ombaknya. Nah, itu jadi belajar itu jangan cuma di dalam tapi di luar, explore di dalam itu ya. Nah, berenang itu juga ada banyak, ada kolam ombak, ada yang miring, ada yang dalam. Nah, itu semua yang harus bisa kalian explore. Itu hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat itu adalah peka sosial. Ya. Bukan terlibat ya. Banyak orang tuh suka berpikir kayak biasa ya. Kalian nanti mungkin kalian bakal ketemu dengan kakak-kakak yang di BEM, kakak-kakak yang di lain. Yang kalian mungkin di situ bisa belajar berpolitik. Tapi yang namanya peka sosial itu kita tidak harus selalu terjun langsung. Bahkan banyak orang yang terjun langsung tapi mereka nggak ngerti sebenarnya poin dari permasalahannya itu apa. Nah, jadi peka sosial itu bukan terlibat, tapi peduli, membaca, menganalisis, dan kalian menyampaikan pandangan kalian terhadap hal tersebut. Jadi jangan cuman kalian tuh menerima situasi sekarang nih, ada berita-berita dan lain-lain. Kalian sebagai mahasiswa tahu ada berita-beritanya, tapi kalian harus bisa juga beradaptasi dengan berita-berita tersebut. Kalian tahu beritanya itu datang dari apa.
Kenapa? Explore. Jangan cuman ketika ada demo kalian turun. Tapi tahu sebenarnya isunya tuh apa. Kenapa kalian tuh harus turun? Dan pandangan kalian seperti apa? Dan nggak harus turun. Nggak harus turun. Kalian punya kewajiban yang lain mungkin. Dan mungkin kalau misalkan kalian kosong, nggak apa-apa kalian ikut. Tapi minimal yang paling pertama sebagai kalian orang yang teredukasi, itu adalah kalian tuh harus tahu dulu alasan kalian muncul tuh kenapa. Kenapa kalian turun? Nah, di situ makanya kalian itu namanya tuh ada mahasiswa. Nah, kalau siswa doang itu kalian tuh cuma belajar. Sama kayak yang lain ya. Ada namanya tuh mahakarya, ada namanya maharaja. Kenapa maha? Maha tuh spesial artinya. Kalian tuh mempahat, kalian tuh hal yang unik gitu loh. Nah, jadi kalian yang membuat sendiri, kenapa disebut mahakarya? Karya tuh banyak, tapi mahakarya itu cuma beberapa. Karya itu yang kita buat tuh banyak tuh misalkan. Tapi mahakarya tuh cuma spesial tuh sendiri. Sebagian. Nah, kalian itu termasuk yang siswa atau yang mahasiswa. Nah, itu yang kalian bentuk sendiri. Nah, itu kalian harus bisa mengambil keputusan di sendiri. Nah, itu yang tadi empat. Lalu yang kelima, itu ada integritas ya. Kita kita sama-sama tahu salah satu isu terbesar di Indonesia itu apa? Itu adalah korupsi, ya kan? Itu salah satu yang paling besar. Nah, tapi sebenarnya korupsi itu bukan penyakit ya. Korupsi itu gejala. Penyakit kita itu adalah di integritas. Nah, jadi kayak kampus itu harus jadi pemasok orang yang berintegritas, bukan jadi pemasok masalah. Jadi mulai dari hal kecil, kalian nanti bisa jadi, kalian nanti bakal diamanahkan jadi panitia, bakal dapat uang kegiatan ketika ada acara, dan kalian tuh bakal nanti ada, kalian jadi asisten praktikum, atau kalian nanti bakal mendapatkan janji dengan dosen. Jangan korupsi, korupsi dari yang hal kecil, korupsi waktu, korupsi janji, hindari korupsi. Nah, ketika kalian mungkin ini rumus yang paling penting kalau aku mau pegang dari zaman aku kuliah kemarin ya. Itu adalah rumus kepercayaan, rumus trust. Nah, rumus trust itu adalah yang pertama, trust itu rumusnya itu sebenarnya lumayan unik. Ada mungkin kalian bisa catat rumus trust itu T sama dengan C ditambah I1 ditambah I2 dikurang SI. Ini rumus yang kalian mungkin mau pegang. Kalian nanti ketika kalian mulai kuliah, kalian bakal ketemu kakak tingkat, kalian bakal ketemu teman, kalian bakal ketemu orang-orang yang mungkin bisa menginfluence kehidupan kalian. Kalian coba pegang rumus ini. Rumusnya adalah T. Kalau kalian mau percaya sama orang ya, rumusnya adalah T sama dengan C ditambah I1 ditambah I2 dikurang SI. T-nya itu apa? T-nya itu trust, kepercayaan, sama dengan I1 itu adalah integritas. Kita mulai dari C dulu ya. T sama dengan C. C itu kompetensi. Nah, kalian kalau misalkan mau minjemin mobil, pasti kalian cek dia dia punya SIM nggak? Dia bisa nyetir nggak? Kalian pasti mau minjemin sesuatu tuh pasti kalian ngeliat kompetensinya dulu kan. Nah, kalau misalkan kalian mau ngedenger advice, ngedenger kata-kata, kalian juga tahu dulu dia orangnya memang kredibel atau enggak. Credibility, cek competence. Nah, ditambah I1 itu adalah integritas. Ya, integritas dia. Kayak dia ini orangnya suka bohong atau enggak. Ditambah I2. I2-nya itu apa? Intimacy. Seberapa dekat kalian sama dia? Seberapa tahu kalian tentang dia? Dikurangin SI. Self-interest. Nah, jadi orang itu bisa kompeten, bisa dia tuh berintegritas, bisa dia ada integritasnya, bisa ada kalian tuh dekat sama dia. Tapi kalian tahu dia orangnya tuh self-interest. Dia cuma menguntungkan berapa pihak. Cuma menguntungkan diri dia, cuma nguruntungin keluarga dia, cuma nguruntungin circle dia. Itu artinya orang yang nggak bisa dipercaya. Nah, itu kepercayaan ya kalian nanti mungkin bisa pahami sendiri ya ketika kalian masuk. Tapi ini rumus ini bisa dibilang ini spoilernya. Kalau kalian nanti mau percaya dengan beberapa orang nih, kayak misalkan ada yang ngajakin kalian lomba, ada yang ngajakin kalian proyekan, ada yang ngajakin kalian organisasi, bisnis dan semacamnya, itu rumusnya. Kalau dia tuh self interestnya kecil, kalian bisa percaya. Tapi kalau dia self interestnya tinggi, dia cuma mau menguntungkan beberapa orang, gak mau semua pihak, nah, itu red flag. Itu yang mungkin bisa kalian hindari. Nah, itu rumus kepercayaannya. Dan kalau kalian udah bisa lihat nih, dia SI-nya atau self interestnya tinggi, kalian tuh pasti nanti lihat anehnya tuh gimana. Nanti misalkan kalian nanti sama kakak tingkat, kalian ngeliat ada yang bener-bener bagus, ada yang self interestnya agak aneh. Kenapa dia nyuruh kalian ngelakuin ini? Kenapa kalian bakal tahu sendiri. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah tahu integritas, itu ya tadi ya. Integritas tuh penting,
Integritas itu merembetnya kemana? Kalian tuh paham bahwa walaupun kalian itu anaknya teknik pertanian, kalian tuh harus tahu tentang berpolitik. Ya, jadi walaupun kalian akademis udah bagus, kalian tuh berpolitik tuh harus tahu. Walaupun kalian teknik. Kenapa ketika kalian lulus, semua proyek dan kebijakan proyek itu adalah hasil dari kebijakan politik. Kenapa kalian tuh ingin belajar di sini kan kalian kita ingin berkontribusi. Kita ingin masuk kepada fase kontribusi seperti dosen-dosen kita dan lain-lain dan para yang sudah sekarang menjadi bukan akademisi tapi udah bekerja, kita ingin kontribusi ke community nih, ke komunitas. Nah, untuk berkontribusi itu kita harus tahu ini proyek yang kita ambil itu hanya menguntungkan beberapa orang atau semua orang. Nah, itu poin kelima. Kenapa integritas itu penting? Integritas itu kalian untuk belajar berpolitik juga. Jadi bukan kalian bisa jadi orang yang paling pintar, tapi kalian bisa jadi kepintaran kalian itu dipakai untuk memiskinkan orang miskin, menyusahkan orang susah, membantu orang kaya menjadi lebih kaya. Nah, itu kenapa kalian tuh butuh integritas. Nah, lalu yang keenam, ini salah satu poin yang paling penting. Komunikasi efektif. Ya, pintu kalian itu ada pada bahasa. Nah, belajarlah kayak kakak sekarang, kenapa saya bisa sekarang pergi ke Selandia Baru, itu mungkin terbuka gara-gara bahasa. Dan kenapa bisa ikut lomba-lomba itu karena dibuka oleh bahasa. Yang pertama, bahasa itu yang kalian pelajari bukan bahasa asing, tapi bahasa internasional. Bahasa internasional itu maksudnya apa? Kalian membuka pintu-pintu kalian untuk keluar internasional. Sama seperti bahasa nasional. Bahasa nasional itu adalah bahasa yang dipakai kita dalam satu negara. Sebelum kalian masuk ke bahasa internasional, kalian harus bisa dulu berdialog yang baik, berintonasi yang baik, berbicara yang baik dan benar dengan bahasa nasional. Kalau kalian ingin maju, bahasa daerah itu adalah bahasa yang dipakai kalian di daerah-daerah. Tapi kalau kalian ingin bekerja yang antar daerah, kalian butuh yang namanya bahasa nasional. Nah, ini yang harus kalian pelajari terlebih dahulu, berdialog, berintonasi, gimana caranya berbicara agar orang itu mendengar, yang enak didengar, bagaimana caranya kita paham dan menjelaskan dengan hal yang singkat dan efisien. Baru setelah itu kalian belajar bahasa internasional. Bahasa internasional yang bahasa yang dipakai oleh negara-negara. Kayak begitu. Nah, di situ kalian baru belajar. Nah, bahasa itu komunikasi itu penting. Kalian bisa menjadi orang yang sangat pintar, tapi kalau kalian nggak bisa menjelaskan apa yang di dalam otak kalian, kalian nggak akan dipilih. Gara-gara yang dibutuhkan itu dalam setiap pekerjaan itu adalah komunikasi. Kecuali beberapa pekerjaan yang kalian nggak perlu komunikasi. Nah, itu mereka special cases lah, bisa dibilang. Nah, tapi kalau kalian butuh, komunikasi itu penting. Dan komunikasi itu bukan cuman berdialog ya. Komunikasi itu kalian diam dan berjalan. Kenapa orang itu bisa beberapa disegani? Cuman gara-gara jalannya. Itu komunikasi. Komunikasi itu ada banyak hal. Dari komunikasi bukan cuma dari kalian berbicara, tapi bahasa tubuh kalian itu juga komunikasi. Belajarlah untuk punya komunikasi yang efektif. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kalian mau ikut lomba nih, kalian mau ikut macam-macam, kalian mau jadi maba yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi, yang lulus 3,5 tahun. Di sini mungkin ada yang bakal lulus 3,5 tahun, mungkin ada yang bakal lulus 4 tahun, mungkin ada yang lulus 5 tahun, mungkin ada yang 6 tahun. Ya kalau bisa semua lulus cepatnya, yang pasti ya. Ya tapi untuk kita bisa menjadi orang keren, kita tuh butuh tokoh inspirasi. Kita butuh inspirasi, dan inspirasi itu datang bukan dari meditasi. Bukan cuman kalian diem, motivasi diri sendiri untuk jadi orang, orang hebat, bukan. Inspirasi itu datang bukan dari meditasi, tapi dari interaksi. Jadi keluar, challenge diri kalian, kalian ikut lomba, kalian berorganisasi, dan kalian ikut apa? Itu balik lagi ke objektif kalian. Nah, kalau menurut kakak, dari semua orang yang kakak temui dalam LPDP, atau dalam orang-orang keren yang kakak temui dalam hidup kakak, dan yang kakak rasa salah satu alasan kenapa kakak bisa sampai di titik sekarang, itu adalah karena satu, kakak ngikut sesuatu itu adalah agar kakak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang keren dan dapat inspirasi dari mereka. Jadi bukan untuk menang, bukan untuk jadi yang paling hebat, bukan untuk jadi orang yang paling bersinar di tempat itu, tapi kita selalu menjadi gelas yang kosong. Jadi kakak datang ketemu dengan orang yang lain, masuk ke acara lain, organisasi lain, lomba lain, itu cuma untuk ketemu orang-orang kerennya doang. Kenapa kalau kita tuh datang untuk menang dan jadi paling hebat? Makanya ada namanya tuh hukum ini ya, tekanan. Tekanan itu sama dengan rumusnya itu adalah gaya kan, ada gayanya. Ada gaya. Rumus tekanan itu adalah gaya dikali alas. Nah, kayak
semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Nah, kalau kita datang itu bukan untuk gaya, tekanan kita tuh kecil. Mau kalian itu ikut lomba, kalian itu ikut organisasi, kalau kalian kecilkan gaya kalian, tekanan tuh menurun. Nah, di situ kosongkan gelas kalian. Nah, kalian itu keluar itu tuh untuk mencari inspirasi sebelum kalian bisa menginspirasi orang. Nah, berinteraksi dulu dengan orang-orang ini, gelas kalian itu kosongkan. Sehingga kalian banyak nanti dituangkan orang ilmu-ilmu mereka dan itu bikin kalian jadi lebih hebat. Nah, itu yang menurut kakak salah satu yang mendorong kakak, walaupun kakak mulai di semester 6 bisa membantu dan menggiring ke beberapa lomba-lomba dan lain-lain. Nah, dan selain itu juga dalam hal interaksi ini, inspirasi ya, banyaklah kalian berbincang sama dosen-dosen kalian. Kita tuh punya banyak banget dosen yang luar biasa di teknik pertanian. Kalian tadi lihat, kita punya 3 guru besar, kita punya 14 dosen senior, kita punya 7 dosen muda. Jangan cuma pilih salah satu dosen, berbincang sama semuanya. Dosen kalian itu semua punya konsentrasi yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi semuanya tuh punya perspektif yang unik masing-masing. Nah, belajar sama semuanya kuliah itu bukan cuma kalian disuapin. Di sini kalian belajar komunikasi. Kalian bisa nanti lihat, mahasiswa yang paling bersinar biasanya adalah yang komunikasinya paling bagus dengan dosen dan dengan yang lain-lain. Kalian bisa jadi yang paling pintar, tapi kalau komunikasi kalian jelek, kalian nggak bakal dipakai. Komunikasilah banyak-banyak interaksi sama dosen kalian. Tapi interaksi itu pada akhirnya berbalik. Kalau kalian tuh mau jadi orang yang paling jago ngomongnya, paling jago dalam diskusi, kalau menurut kakak dari analisis kakak ya ketika kakak kuliah di sini ya, ketika kakak masuk ke New Zealand ini kakak ketemu banyak orang Jerman, orang Prancis dan lain-lain. Culture shock kakak yang paling pertama adalah apa? Kompetisi sosialisasi kami yang pertama adalah kompetisi satu. Ini adalah skill interaksi yang paling bagus menurut kakak, yang paling tinggi level yang menurut kakak adalah kompetisi dalam memberikan pertanyaan yang paling bagus. Pertanyaan yang bagus itu bukan pertanyaan yang sulit dan bikin kita keren, tapi pertanyaan yang mewakili semua orang di kelas itu. Mereka semuanya butuh tahu itu, tapi kita tanyakan karena belum dibahas. Nah, jadi semua jadi momen itu dirasakan oleh semua orang. Ketika kita nanya, lalu dijawab, semuanya mengangguk. Bukan cuman kita bertanya, yang ngangguk cuman kita. Nah, itu kompetisi pertanyaan. Nah, pertanyaan yang bagus itu menunjukkan orang komunikasi yang bagus. Jadi dia berpikir kritis bisa. Ya, tadi dia mendengarkan apa yang diomongkan orang. Nah, kalau salah satu yang kalian itu bisa lihat, orang yang bertanyanya bagus biasanya ngasih instruksinya itu bagus. Kalau yang kakak perhatikan di sini ya. Nah, biasanya kalau misalkan dia bisa berpikir pertanyaan yang bagus, biasanya komunikasi dan cara dia memberikan instruksi, cara dia memberikan arahan, itu biasanya bagus karena dia tahu sebenarnya dari apa yang dikatakan itu apa yang kurang. Nah, jadi kayak puncak dari interaksi kalian dimulai dari kalian belajar bertanya. Jadi jangan pernah takut bertanya. Kalau kalian masih di S1, itu tempat kalian melakukan kesalahan. Jadi bertanyalah banyak-banyak. Mau kalian tapi jangan yang penting nanya ya. Jangan yang penting nanya, jangan yang penting ngomong. Nanyalah sesuatu yang kalian memang pengen tahu, bukan yang penting nanya. Dari situ kalian belajar gimana caranya ngasih pertanyaan yang berbobot dan semacamnya. Nah, jadi kemampuan bertanya itu yang paling penting. Lalu yang terakhir mungkin yang kalian perlu tahu adalah pelajari teknologi state of the art. Ya, kayak kalian di kuliah ini bakal belajar itu fondasi kalian. Ya, kalian bakal belajar fondasi tentang dari basic-basic semuanya dan semua itu bakal di cover, tapi belajarlah teknologi state of the art. Teknologi yang paling update. Kenapa? Kalian nanti lulus itu 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi. Dunia itu pasti udah berbeda formatnya. Dulu awal kakak masuk, ChatGPT belum ada. Lalu pertengahan kakak masuk, ChatGPT mulai keluar. Di kalian, sekarang orang pasti pakai semua tuh AI. Nah, ketika nanti kalian lulus, atau nanti pertengahan kalian maju, nggak tahu teknologi itu kayak mana. Kalian harus stay update, ikut state of the art-nya apa. Dan pakai. Jangan sampai ketinggalan ya kalian itu pakai. AI itu nggak apa-apa kalian pakai, tapi untuk belajar. Jadi AI itu kalau kakak ngomong ya ke orang, biasanya AI itu tuh pedang dua arah. Yang bodoh akan makin bodoh, yang pintar itu akan makin pintar. Yang bodoh itu bakal naruh cara berpikir dia, kemampuan berpikir dia taruh di AI. Orang pintar, dia bikin AI ini menjadi teman berpikir dia. Dia bisa diskusi 24/7. Dia bisa diskusi itu setiap hari, setiap detik tuh dia bisa berdiskusi dan melatih otaknya. Ya, bahkan kakak di sini kakak pakai hal yang kakak bingung,
dalam slide materi atau apa, tinggal kakak screenshot, taruh di dalam AI, dan tanya kayak, jelasin ulang yang anak umur 5 tahun tuh bisa ngerti. Atau nggak apa. Banyak gunanya yang bisa kalian gunakan buat belajar. Bukan untuk mengerjakan apa yang kalian harusnya kerjakan dan kalian berpikir. Nah, gunakan AI, ikuti teknologi, tapi yang pasti tetap tadi berintegritas. Biarkan mesin itu merekam dan membantu kalian, tapi kalian yang berpikir. Teknologi itu bisa menyalin dan membantu, tapi yang bakal dinilai itu adalah nurani kalian, yang nggak akan tergantikan. Nah, jadi nurani kalian itu yang kalian tuh harus jaga dan berintegritas tadi. Jadi ada 8 poin tadi yang mungkin kalau aku balik ke kuliah semester 1 dan apa yang bisa aku dapetin, dan yang seharusnya aku jaga itu pertama tadi, yang pertama cari identitas, yang kedua tentang IPK. IPK tinggi itu cuma bawa kalian ke wawancara. Jadi kayak kalau kalian mau lebih bagus tuh harus ada kepemimpinan, kan harus bisa berinovasi, kalian harus bisa berpikir kritis. Tiga, jangan cuma belajar dalam ruang. Kalau kalian aktif di luar, aktif juga di dalam kelas. Jadi kalau kalian pintar di dalam kelas, pintar juga di luar kelas. Lalu peka sosial, yang keempat, yang kelima tadi, integritas dan rumusnya. Yang keenam itu adalah komunikasi efektif. Tujuh itu inspirasi. Jadi ikutlah lomba, ikutlah organisasi. Kalau di organisasi itu nggak ada yang bisa menginspirasi kalian, cari organisasi yang keren. Karena kalian masuk organisasi itu untuk nyari orang-orang keren. Bukan cuma untuk organisasinya. Nah, kalian ingin melekat itu. Hal-hal keren dari orang lain. Ikutlah yang bisa, banyak orang keren ya. Karena kalian bisa dapat inspirasi. Lalu yang kedelapan, ikutin teknologi yang state of the art. Pakai semuanya. Ya. Kalau kalian sudah dapat 8 itu, insya Allah sangat mudah. Dan kalian tuh masih semester satu. Kakak kemarin keluar dan NUDC itu adalah lomba pertama kakak ya. NUDC itu adalah lomba pertama kakak di kuliah. Dan itu kakak mau nyoba di semester 6 kayak kakak tadi bilang, kita cuma untuk nyari inspirasi. Jadi nggak ada ngincer gaya dan nggak ada pressure jadinya. Tau-taunya lanjut-lanjut dan akhirnya juara satu. Beruntun ke yang lain, akhirnya nyoba lomba-lomba lain juga. Lomba debat bahasa Indonesia, lomba esai, lomba KTI, PKM, business case. Sampai pada poin kita jadi juri. Nah, itu kalau kita sudah coba semuanya, nah itu beruntun. Itu kalau karena terjadi karena kita ketemu orang-orang keren. Kita dapat inspirasinya dan kita berani nyoba. Nah, dan itu semester 6 ya, sampai semester 7. Akhirnya kakak skripsian lulus, dan akhirnya kakak dengan mindset yang sama, coba-coba aja berhadiah, nyoba ikut LPDP, dan akhirnya lulus juga. Nah, jadi jangan takut mencoba, diingat 8 poin tadi, dan sekali lagi, welcome abroad dalam keluarga teknik pertanian, dan semoga kalian bisa mendapatkan memori yang semanis-manisnya, dan experience yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan perkuliahan kalian ini. Kurang lebih itu dari saya, maaf agak memakan waktu ternyata walau tidak memakai PPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semoga lancar perkuliahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Saudara Muafan. Sesi selanjutnya adalah diskusi pada adik-adik mahasiswa eh, program studi teknik pertanian angkatan 2025. Silakan bertanya pada Muafan maupun Bu Vita terkait dengan materi yang sangat insightful dan memotivasi pada diri kita. Saya buka sesi ini, 3 penanya terlebih dahulu, silakan. Silakan on mic. Oh, ini saya mau tunjuk Patrick Gonia, silakan. Mana Pak Sipa? Kemarin katanya ada game, maksudnya ada ini siapa yang memberi pertanyaan dapat hadiah katanya. Benar nggak? Iya, Bu. Jadi Nah, kalau Ipan, ada yang Ipan lainnya di. dapat berhadiah. Harus nanya sendiri, nggak usah ditunjuk, Pak. Oh iya, Bu. Namanya maba ini kan harus semangat. Nggak boleh disuruh bertanya, nggak ada yang tanya. Harus ada yang nanya.
Harus semangat ya Bu ya. Iya, namanya maba kemarin semangat semangat sekali kemarin. Baru berapa hari ini sudah lempem, baru 4 hari ini. Ayo, adik-adik, 118 ya semua mabanya ya. Belum Izin Bu, ada yang mau izin mungkin, bertanya? mungkin sedikit disclaimer kepada adik-adik angkatan 2025 untuk 3 pertanyaan nanti akan mendapatkan hadiah dari eh, prodi sendiri yaitu ada 3 lanyard dan juga nanti dapat 2 mug gelas itu persembahan dari prodi kita yang menyediakannya. Mungkin silakan adik-adik yang ingin bertanya. Nah, itu ada yang bertanya tuh. Har Harzat Aidi Lasmana, silahkan. Siap Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Harzat Aidi Lasmana dari Teknik Pertanian. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, jernih. Dengar jelas. Jadi izin bertanya Kak. Eh, Sebelumnya untuk kuliah ini kan kita sangat butuh yang namanya itu relasi kan Kak. Nah, apakah menurut Kakak jika kita mengikuti banyak organisasi, apakah itu akan membantu relasi kita gitu Kak? Nah, tetapi kan untuk baru masuk nih kebanyakan eh, maba ini tergiur Kak dengan misalnya promosi yang ditawarkan setiap organisasi. Jadi mereka tertarik mengikuti banyak organisasi. Nah, menurut Kakak bagaimana cara agar eh, kita sebagai maba bisa mengatur waktu antara organisasi dengan belajar? Karena biasanya permasalahan ini nih eh, ada pada manajemen waktu antara organisasi dengan akademik. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kalau ikut banyak organisasi, akademiknya itu kebanyakan menurun. Nah, jadi menurut Kakak bagaimana eh, apakah ada tips untuk memanajemen waktu tersebut, Kak? Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Adik-adik, 118 mahasiswa Prodi Teknik Pertanian angkatan 2025, baru satu yang nanya. Yang lain mana nih ditunggu? Elisa itu, ada Elisa. Ya, silahkan Elisa. Baik, sebelumnya, apakah jelas suara saya, Kak? Jelas. Baik, sebelumnya, Kak, perkenalkan nama saya Elisa Kinangsi dari Prodi Teknik Pertanian. Saya ingin bertanya, Kak, apa saran Kakak untuk kita yang mahasiswa di semester 1 dan 2 3 ini, apakah harus fokus di bidang akademik dulu, Kak, atau langsung ikut organisasi semacamnya, Kak? Sudah, Kak. Ya. Ada yang lain lagi? Silahkan. Baru 2 pertanyaan. Silakan on mic. Ya, Muhammad Lutfi Jaya Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Santa dari Prodi Teknik Pertanian 2025. Di sini saya izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita yang masih baru menjadi mahasiswa dan baru memasuki jenjang baru supaya kita berani melangkah maju dan bisa berpikir kritis. Ya, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, Kak.
Ya, terima kasih pada adik-adik mahasiswa Prodi Teknik Pertanian angkatan 2025. Pertanyaan pertama, Kak, intinya terkait dengan time management. Bagaimana cara mengatur waktu antara organisasi dan belajar terhadap tingkat akademik ya. Baik, terima kasih Pak Muaf. Syifa. Ya, Mungkin tadi pertanyaannya dari ini ya, dari saudara Harzat Aidil, makasih banyak udah bertanya. Mungkin sebelum ngejawab, kalian mungkin ada yang pernah lihat beritanya, mungkin ada yang nggak pernah lihat beritanya ya. Kayak ada anak di Universitas Brawijaya ditawarkan dan dikasih pelatihan untuk menjadi sebuah CEO perusahaan, cuman karena dia bertanya. Nah, jadi itu tadi nge-highlight lagi ya. Bertanya itu adalah skill yang kalian tuh perlu latih. Jadi ini adalah ruangnya, dan seiring kalian kuliah tuh ruangnya banyak. Setiap kelas dan setiap acara, belajarlah untuk kalian membangun sebuah pertanyaan. Nah, itu tadi, ada orang yang dapat opportunity cuman karena dia bertanya gitu ya. Nah, jadi itu skill. Dan memang mentalitas orang Indonesia, semakin banyak orang kita semakin ragu untuk bertanya gitu. Walaupun kita tuh ada pertanyaan, deg-degan banget padahal cuma nanya. Nah, padahal nggak semua orang tuh bakal inget kalian tuh nanya gitu kan. Nggak ada yang bakal ingat ini nih. Tadi orang yang nanya kemarin di acara ini nih, nggak ada yang ingat sedetail itu sebenarnya. Nah, itu yang biasanya kita orang Indonesia itu punya mentalitas tersebut. Yang kalau di sini, kalau kemarin awal datang, kelas itu baru pertanyaan sekali, semua tuh udah ngangkat tangan. Jadi kalian tuh di sini kepilih untuk dijawab pertanyaannya itu adalah ya hoki harus. Nah, jadi kayak kemampuan untuk bertanya itu penting, dan kalau kalian ingin bersaing global ya kalian harus berani bertanya. Dan makasih tadi Hazrat Aidil, pertanyaannya tadi adalah ya, kita kan mungkin bisa tergiur ya dengan banyak organisasi dan gimana manajemen waktunya gitu ya. Nah, mungkin kakak jawab dari perspektif kakak pribadi. Aku kemarin kebetulan ketika kuliah organisasi itu sangat memilih. Heeh. Gara-gara kalian ingat lagi balik kalian itu organisasi, kalian tuh buat apa ikut organisasi? Yang pertama kalian ikut organisasi adalah kalian ingin belajar kepemimpinan. Kedua, kalian ingin belajar bersosialisasi dan komunikasi yang efektif. Ya kan? Terus keempat, kalian belajar untuk memegang acara nih, manajemen orang, manajemen acara di bawah pressure itu bagaimana, gitu kan? Nah, kalian cuma targetnya tempat ini aja. Terus buat apa kalian join tuh tiga organisasi sekaligus? Gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Target kalian kan kalian ingin menunjukkan di CV kalian tuh kalian dapat empat hal ini. Nah, untuk apa kalian ikut semuanya? Mungkin kalian ikut karena ada organisasi yang memang dia rata-rata orang organisasinya tuh lulus itu kerja di mana-mana dan kalian bisa dapat rekomendasi mereka. Tapi balik lagi objektif kalian itu apa? Nah, jadi kayak kalau menurut kakak kemarin, bagi kakak ikut organisasi itu cukup yang berbobot banget, atau untuk ladang pembelajaran dan untuk dapetin empat hal ini. Nah, gimana manajemen waktunya? Itu dari skala prioritas. Prioritas kalian itu adalah bukan untuk berorganisasi, tapi materi yang kalian pelajari di kuliah ini untuk modal kalian nanti kalian itu berkarir itu mau ke arah mana. Nah, jadi kayak tadi skala skala prioritas untuk manajemen waktu, kalian harus tahu mana yang lebih penting, mana yang enggak. Dan balik lagi tadi, kalian tuh tadi mau ikut organisasi itu untuk poin-poinnya apa sebenarnya? Apakah kalian dari organisasi itu bisa kalian dapat uang, dapat relasi ketika kalian lulus atau apa? Atau kalian ingin mencari soft skills yang mana? Dan kalau sudah dapat dari satu organisasi, untuk apa kalian cari yang lain? Atau mungkin ada yang CV-nya lebih bagus, silahkan kalian coba. Nah, mungkin itu sih jawaban dari aku, Pak, untuk pertanyaannya Harzat Aidil. ya. Terima kasih. Kemudian ada saudara Elisa Kinangsi. Apa saran dari mahasiswa baru angkatan 2025 Prodi Teknik Pertanian? Apakah harus fokus akademik terlebih dahulu atau organisasi? Ini hampir mirip sih Kak. Mungkin ada tambahan lagi dari maaf Pak. eh Sebenarnya jawabannya cukup sama sih sama yang tadi, tapi kalau kalian mau tahu bagusnya organisasi dulu, harus studi dulu, lihat dulu di semester 1 minggu-minggu pertama kalian keteteran atau tidak nih, kalian ikutin pelajaran kan nanti ada yang nggak pernah praktikum, pertama kali yang ngerasain badan capek, nulis laprak, dan semacamnya, ada organisasi juga, terus nanti ngeluh, katanya kayak jahat asisten praktikum yang ngasih ininya banyak ngadu ke dosen, akhirnya membuat drama gitu kan jadinya, gara-gara kalian nggak pernah. Nah, itu kayak lihat lagi balik kapasitas kalian itu kayak mana. Jangan sampai nanti kasihan dosen-dosen muda kita yang jadi tempat
curhat ini pusing ngedengerin curhat-curhat kalian. Tahu ngeluh, kesannya kayak jahat banget. Padahal kalian yang masuk-masuk langsung 3 organisasi. Di semester 1 baru pertama kali ngerjain laprak gitu kan. Bingung nih harus nulis tangan semua 10 lembar. Nah, itu yang kalian harus tahu sendiri, pahami. Nah, jadi kalau misalkan kalian memang mau dapat challenge, ambillah langsung 3 organisasi, organisasi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau play it safe, kalian mau beradaptasi dulu, ya nggak usah kalian ikut organisasi. Nah, kalau misalkan kalian tetap sambil mau nyoba, ya ambillah satu dulu organisasinya. Cari yang nggak terlalu susah, yang kelihatannya nggak terlalu sibuk. Nah, paling itu aja sih Pak, tambahan ya. Terima kasih ya. Kemudian ada Saudara Muhammad Lutfi Jayananta, berpikir maju dan berpikir kritis. How to make untuk mewujudkan eh, seorang mahasiswa baru ya. Bagaimana cara berpikir maju dan berpikir kritisnya untuk terus diasah. Baik, makasih tadi pertanyaan dari Muhammad Lutfi ya. Itu gimana cara berani melangkah maju dan juga gimana caranya berpikir kritis. Sebenarnya pertanyaannya cukup general dan cukup bingung ini fokusnya arahnya jawabnya kemana. Tapi terima kasih udah bertanya, dan ini mungkin pertanyaan yang semua orang tuh pikir ya. Mungkin kakak, kalau aku ganti lagi pertanyaan itu jadi gimana caranya kita sebagai maba yang gak ada pengalaman nih, gak ada tahu siapa-siapa, mungkin kita juga merantau, orangnya tuh kita di lingkungan yang baru, itu gimana caranya itu kita berani ngelangkah maju, nyoba lomba, atau kita nyoba deket dengan dosen, kita nyoba berani bertanya, gimana caranya kita bisa berpikir kritis untuk kita tuh bisa memberikan pertanyaan yang bagus, itu mulainya dari mana? Nah, mungkin pertanyaannya itu ya, yang mungkin kakak ulang lagi. Nah, mungkin tadi ya, cara yang paling pertama itu adalah kalian tuh harus untuk bisa memulai, kalian tuh butuh gambarannya dulu. Ya, kalian tuh butuh gambarannya dulu, ngelangkah maju dan berpikir kritis itu gambarannya seperti apa. Kalian tuh butuh yang namanya tuh framework. Ya, jadi kayak ada gambaran itu kira-kira kalian harus ngelakuin ngapain. Nah, untuk bisa dapat framework itu, kalian tuh butuh satu tadi. Poin ketujuh dari yang materi kakak. Yaitu ada kalian tuh butuh inspirasi. Inspirasi itu nggak datang dari meditasi. Makanya orang tuh suka nanya, Kak aku nggak berani untuk ikut lomba, Kak aku nggak berani untuk ikut organisasi, untuk nyoba volunteer dan lain-lain. Tapi dia di rumah doang, dia nggak ketemu orang-orang yang berani. Nah, untuk kalian tuh bisa berani, kalian tuh harus ketemu orang-orang yang berani. Nah, kakak tuh suka salah satu kalimat dari orang tuh adalah kalimat di luar dari, kalau kalian tuh nonton filmnya tuh dulu ada namanya film tuh Dead Poets Society, itu kata-katanya tuh bagus. Kayak ketika kalian membolehkan diri kalian untuk bersinar, kalian itu membolehkan untuk orang-orang lain itu ikut bersinar juga. Kita tuh kalau di kelas, kita takut nanya semua nih. Tapi satu bertanya, semuanya bertanya, ya kan? Nah, jadi caranya untuk kalian tuh bisa dapat sinarnya, kalian harus ketemu dulu orang-orang yang udah bersinar. Di situ baru mereka membolehkan kalian tuh untuk bersinar juga. Kalau kalian ingin maju, ingin berpikir kritis, tadi inspirasinya dulu cari. Inspirasi itu bukan dari meditasi, kalian harus punya relasi. Keluar, ketemu dengan orang-orang dan berinteraksi. Nanya ke mereka atau enggak observasi. Yang bikin beda mereka sama kalian tuh apa sih? Kalian sama-sama punya 24 jam, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya mulut. Nggak ada mereka mulutnya dua, otaknya dua nggak ada, ya kan? Mereka otaknya sama semua, satu semua, ya kan? Matanya dua, mulutnya satu. Nah, apa sebenarnya yang bikin kalian beda? Nah, itu sih mungkin jawabannya. Kalau dari aku, Pak. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin ada masalah lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. Halo, halo Kak. Perkenalkan, nama saya Simon Netanio Paradongan Naibaho dari Prodi Teknik Pertanian. Ya, izin bertanya, Kak. Mungkin saya lebih ke meminta saran atau tips ya, Kak. Jadi, gini, kan kami para mahasiswa baru ini sedang dalam masa peralihan dari masa SMA, yang dimana kami sebagai siswa dan akan menempuh jenjang perkuliahan, yaitu sebagai mahasiswa. Pasti banyak nih dari kami para maba ini yang mengalami culture shock, Kak, di jenjang baru ini. Aku mau minta tips and triknya buat meredam itu aja sih, Kak. Makasih, Kak.
Mungkin langsung dijawab Kak Muafan. Oke, baik. Langsung dijawab aja, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya itu adalah meredam culture shock ya dari Simon. Mungkin kalau di sini kami panggilnya Simon ya. Kalau di sini kami panggilnya Simon. Teman kakak yang dari Jerman tuh namanya Simon. Jadi kakak tadi ngeliat nama kamu tuh jadi inget tuh rival kakak tuh di sini. Rival kakak tuh namanya Simon, dia dari Jerman. Ini dia ngambil S2 tuh gelar master dia yang kedua. Dia tuh S2 tuh udah food science dulu, baru dia ngambil precision agriculture. Tuh orangnya luar biasa pinternya. Dan itu kayak tadi ya yang kakak tadi bilang, kita tuh berani untuk jadi lebih, untuk maju tuh kalau kita ngeliat orang keren. Kakak ngeliat dia, kakak nggak mau kalah. Jadinya kayak kakak tuh belajar lebih giat lagi tuh biar bisa kakak tuh ngenyaingin dia. Nah, nama kamu tuh, nama orang pinter itu yang kakak tuh sangat ini ya, sangat, kakak sangat respect dia. Dan semoga kamu nanti mungkin bisa jadi kayak dia ya, gara-gara jurusan dia teknik pertanian juga tapi bedanya dia di Jerman gitu ya. Kamu Simon versi Unsri gitu jadi kan nanti. Jadi kalau bisa kamu Simon versi Unsri nanti. Nah, pertanyaannya itu adalah gimana caranya kita meredam culture shock gitu ya. Kita ke, mungkin kalau kakak coba rephrase lagi ya, kakak coba parafrase pertanyaannya itu adalah, di SMA itu kita tuh tertutup, kenal sama kelas orang-orang itu aja, terus kayak kita udah punya porsinya sendiri, kelas tuh biasanya kayak agak monoton gitu ya, terus kayak tertutup, nggak ada banyak orang banget, ada mungkin yang di sekolah muslim ketemu muslim doang, ada yang orang sekolah Kristen ketemu Kristen doang, atau ada nggak pernah ketemu orang banyak, terus nggak ada banyak interaksi dengan kakak tingkatnya, dengan kakak kelasnya. Terus kayak nggak banyak pilihan organisasi, terus kayak nggak terlalu bebas kan. Kalau di SMA kan kita ya udah terkotak-kotak. Kalau di kuliah tuh kamu bisa jadi yang mana aja. Kamu bisa jadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang jago organisasi, mahasiswa yang jago debat atau apa, atau bisa semuanya gitu ya. Jadi kayak culture shock tuh gitu. Gimana perbedaan gaya kehidupan di SMA dan kuliah. Nah, kalau kakak mungkin kakak ini ya. eh Kalau zaman S1 kemarin mau ngomongin culture shock, kakak COVID gitu kan. Pas kakak maba, jadi 4 tahun tuh online dulu. Jadi mungkin kakak nunjukin gimana cara ngatasin culture shock pas kakak nyampe ke sini ya. Pas kakak tuh nyampe ke sini. Nah, gimana kakak ngadepin culture shocknya di tempat dan lingkungan yang berbeda gitu. Kamu kalau misalkan kamu di tempat yang beda, yang paling pertama yang kamu paling harus lakukan itu adalah observasi. Ini gaya hidup mereka tuh gimana, pace-nya tuh gimana di tempat ini. Mereka pace yang pelan, mereka pace yang cepat, mereka pace yang seperti apa tempat baru ini. Nah, tempat baru itu mereka tuh pace-nya seperti apa. Nah, jadi kamu nggak ketinggalan, kayak kamu udah siap-siap, udah tahu nih, kalau misalkan pace-nya cepat, kamu artinya udah bisa jogging dulu. Tapi kalau misalkan pace-nya lambat, nah artinya kamu masih bisa nafas, kamu bisa fokus yang lain. Yang kedua, kamu pasti kalau culture shock itu masih banyak bingung. Ini orang ngapain? Kita butuh ini ya? Kita nggak tahu ini. Jangan takut nanya. Takut bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Jangan pernah takut bertanya. Kamu bingung sesuatu, tanyakan sama orang yang kredibel ya. Tanya tuh jangan sama teman kamu juga, yang nanti teman kamu ngomong, kata si ini, ngomongnya ini. Si itu juga nanti ngomong, kata si B, ini. Yang satu, si B juga ngomong, kata si C ini. Jangan kayak gitu. Jadi yang memang sudah tahu pasti faktanya, jangan takut bertanya. Nah, itu yang kedua. Jangan takut bertanya. Lalu yang ketiga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Bukan di situ kita dipajak, tapi di situ langit dijunjung. Nah, di situ yang kamu harus ingat, dimanapun kamu berada, lihat kulturnya seperti apa mereka. Mereka eh, gaya hidup di situ, gaya berbincang di situ, gaya adabnya tuh seperti apa. Nah, cukup 3 poin ini dulu kalau kamu mau mengatasi culture shock. Pace, dan semua hal yang kamu nggak tahu jangan takut bertanya. Lalu yang ketiga, yaitu tadi, tahu gaya hidupnya gimana. Coba mengerti dan coba banyak kamu berinteraksi sama orang-orangnya. Nah, di situ tapi dari 3 ini bukan berarti kamu harus ngikutin. Ya. Membaur tapi bukan melebur. Kami orang Jawa, kamu orang Sulawesi, kamu orang Kalimantan, kamu orang manapun, kamu sampai di Unsri, bukan berarti kamu melebur dengan gayanya. Tapi bukan berarti kamu nggak ikut sama sekali, gitu lah. Ada banyak, kalau kakak lihat, beberapa tuh orang cuma ngumpul dengan sesamanya. Sesama daerah sini, sesama dari ini. Bukan kayak gitu. Kamu membaur, tapi tidak melebur, tetap bisa berinteraksi sama semuanya, serap informasi yang banyak. Di situ kamu bisa ngikutin gaya hidup mereka, tapi bukan berarti ikut persis. Kamu tetap bisa beda. Nah, itu cara ngeredam culture shock-nya ya, mungkin. Dan satu lagi mungkin ya, jangan takut salah dan jangan takut beda.
beberapa orang tuh ngikut aja tuh tapi nggak tahu alasannya kenapa. Nah, jangan takut beda, pertanyakan dulu. Dan nggak semua yang orang lakukan itu harus kamu lakukan juga. Mungkin itu aja sih, Pak, yang bisa saya jawab. Semoga membantu. Semangat ya, Simon. Semoga kamu bisa kayak teman kakak yang Simon dari Jerman ya. Sangat Siap Kak, makasih insightful. Kak. Eh, Mungkin itu ya sisi diskusi dari eh, acara ini. Saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Saya serahkan kepada MC, Saudari Rizka. Waktu dan tempat saya silahkan lagi. Baik, terima kasih Bapak Syifa Robani STPMT selaku moderator kita pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu ada kuis nih yang berhadiah kepada rekan-rekan panitia untuk menampilkan kuisnya. Nah, kuisnya ada di kolom chat ya, jadi tinggal dipencet saja. Dan kepada adik-adik mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2025, dipersilahkan untuk ikut menjawab kuis yang ada di kolom chat. Bapak Ibu dosennya boleh ikut nggak? Boleh Bu, boleh sekali jika ingin ikutan Kakak juga. Dan tingkatnya boleh kepada Kak juga nggak? Muhammad, boleh Bu. Kakak tingkatnya juga boleh ya? Boleh Bu. Dan kepada Kak Muafan juga kalau mau ikut juga kuis nih, diperbolehkan sekali Kak. Baik, baik. Mungkin kepada panitia bisa ditampilkan kuisnya mungkin biar lebih seru aja layarnya. Gimana Bapak, Ibu, dosen, dan para mahasiswa angkatan 2025, apakah sudah bisa ikut kuisnya? Sudah Kak. Oke. Mungkin start screen panitia Rizky Akbar atau Ibu Vera. Mohon maaf Bu, sebelumnya untuk share screen-nya belum nampak Bu di layar.
Nah, untuk peringkat pertama nih diraih oleh Rizky nih. Aduh, yang lain jangan sampai kalah nih. Kalah saing dengan Rizky. Nah, yang kedua ada Simon. Yang ketiga ada Khalil Said Ramadan. Nah, ayo guys. Semangat semuanya. Ayo, Bapak Ibu dosen juga boleh kok ikut kuisnya. Dan Kak Muafin juga boleh. Oke, masih bisa kita lihat di layar. Rizky masih teratas. Ayo yang lain semangat. Sekarang Rizky ada di posisi 2 nih. Yang teratas itu sekarang ada Leo Al-Fatir. Nah, Rizky juga lagi menyusul nih di peringkat pertama. Ayo guys, semangat. Sepertinya terjadi eh, apa sangat sengit ya di sini. Yang dimana tadi Rizky di posisi atas, sekarang Rizky di posisi ketiga, digantikan oleh Kak Anugrah.
Mungkin karena habis waktunya, jadi kuis bisa kita stop. Oke, jadi kita udah dapat nih pemenangnya. Dan pemenangnya ini ada dua pemenang teratas, yaitu yang kita ketahui ada Fare, Leo, dan Ahmad. Kepada para pemenang, selamat. Dan mungkin itu tadi kuis kita pada hari ini. Kepada para pemenang kuis hari ini, hadiah akan dibagi saat masuk kuliah oleh panitia. Oh, maaf, salah. Rupanya pemenang pertama itu dimenangkan oleh Fikri, dan pemenang kedua itu ada Farelio, dan pemenang ketiga itu ada M. Alif. Dan baik, selamat kepada para pemenang. Mungkin itu saja kuis kita pada hari ini. Hadiah akan dibagikan pada saat masuk kuliah oleh panitia. Kepada panitia diharapkan agar dicatat para pemenang tadi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini oleh Koordinator Program Studi Teknik Pertanian kepada Ibu Dr. Puspita Hati STPMP. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Ini Kak Muafan, diterima ya sertifikatnya. Terima kasih kami ucapkan sudah mengisi acara untuk adik-adik mahasiswa baru ya. Nah, ini Baik, terima kasih banyak, Bu. nanti dikirimkan lewat WA saja ya. Oke. Kalau mau yang aslinya nanti diambil saja ke jurusan ya, Muafan. Siap, Bu. Ya, siapa tahu mau main ke jurusan ya. Oke. Nah, ini adik-adik mahasiswa nanti mungkin Ibu kasih tahu kakak Muafan ini orang pribumi asli ya, orang Kombreng ya. Ya, memang sedikit mukanya agak Chinese, cuman sebenarnya dia orang Kombreng ya, Muafan ya, benar ya? Kompleng, Bu. Kota negara. Asli. Negara. Ya, nanti kalau misalnya mau sharing-sharing boleh silakan ya, sama adik-adiknya juga, adik-adik ya, adik-adik mahasiswa sama kakak Muafan. Oke, terima kasih. Silakan diterima, Muafan. Terima kasih atas kesediaannya. Baik, Bu, selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat juga kepada moderator kita, kepada Ibu Puspita Hati. Kami persilahkan. Mungkin ada Bu Hilda di sini sebagai sekretaris jurusan. Ibu Hilda bisa memberikan sertifikat untuk Pak Syifai. Silakan. Boleh. Terima kasih kepada Mu'afan. Kami sampaikan dan semoga semakin sukses dan juga kita doakan semoga termotivasi anak-anaknya, adik-adiknya. Silakan Mu'afan, terima kasih diterima sertifikatnya. Sertifikatnya belum muncul, panitia, buat Kak Mu'afan. Ini baru Syifa Rubani. Ini buat Syifa Rubani atau buat Mu'afan, Bu Pita? Pak Sipa, Pak Sipa. Oh, Pak Syifa. Eh, Terima kasih Pak Syifa atas eh, ininya perannya sebagai moderator dan jangan tidak lupa juga kami ucapkan buat Kak Mu'afan yang sudah memotivasi adik-adiknya. Pak Syifa diterima sertifikatnya. Terima kasih Bu Hilda, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu melakukan sesi dokumentasi bersama kepada rekan-rekan yang bertugas. Dipersilakan untuk mengambil alih.
Dipimpin Rizka aja. Langsung aja Rizka. Oke, Ya, ya. dokumentasi akan diambil dari hitungan ketiga, 2, 1. Oke, yang tiga ya. Tekper, Bu. Oke, hitungan 3, 2, 1. Oke, mungkin itu tadi sesi dokumentasi kita dan Rizka himbau kepada seluruh peserta acara untuk mengisi absen yang sudah ada di chat di bawah ini. Acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizkullah. Kepada Muhammad Rizkullah kami persilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya untuk memimpin doa pada kali ini. Baik, sebelumnya izin saya akan memimpin doa dengan doa agama muslim. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kerendahan hati kami menengadahkan tangan dan hati kami ke hadirat-Mu. Kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Di pagi hari yang penuh berkah ini, Engkau memperkenankan kami berkumpul pada acara sosialisasi akademik dan motivasi mahasiswa baru 2025 Prodi Teknik Pertanian. Ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai ajang silaturahmi yang membawa keberkahan, menguatkan persaudaraan, menambah rasa syukur, dan memupuk semangat untuk terus berkarya demi kemaslahatan umat. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan kebaikan. Anugerahkanlah kami rasa untuk selalu bersyukur kepadamu, keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga menjadi amal jariah yang mengundang ridho-Mu. Jadikanlah jurusan ini menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan, tempat tumbuhnya generasi yang berintegritas, amanah, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan keistiqomahan kepada para dosen kami, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni kami dalam menjalankan amanah-amanah-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini pula kami memanjatkan doa untuk guru, dosen, dan orang tua kami yang telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Terimalah seluruh amal ibadah dan pengabdiannya semasa hidup di dunia. Lapangkanlah kuburnya, terangilah alam barzahnya, dan tempatkanlah beliau di surgamu yang penuh kenikmatan bersama hamba-hambamu yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, perkenankanlah doa dan harapan-harapan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizkullah yang telah memimpin doa pada acara hari ini. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terselenggaranya acara pada hari ini. Saya Rizka Maulida Utami Nasution selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Kak Mu'afan. Terima kasih banyak Bu Pita, Bu Hilda. Iya. Izin live ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada panitia. Afan, Pak Sipa, izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live juga ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Pita.
Sedikit tambahan, jangan lupa absen ya. Nanti sertifikatnya menyusul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Link absennya jangan dikirim di grup ya, karena ada temannya yang nggak hadir. Terima kasih ya untuk panitia, Pak Denny, Fandi, Rizka, dan teman-temannya. Sama-sama, Ibu. Siap, Ibu. Sama-sama, Bu. Mungkin izin untuk adik-adik 2025 boleh izin live kalau sudah mengisi absennya. Dipersilakan. Saya izin live ya. Nanti konfirmasi lagi buat Ivandi kali ya. Tolong Baik, di ya Ivandi. siap, Bu. Ini Akan. izin live ya Pak. Pak Denny masih ada di sini. Oke, mungkin thank you untuk adik-adik semuanya dan juga thank you untuk panitia yang sudah ikut gabung untuk melancarin kegiatan kita